Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Julius SPD, guru SMA Negeri 1 Maluke. Sekarang saya berada di SMA Negeri 1 Maluke melaksanakan PPL siklus 1 dan siklus 2 saya di PPG gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman. Saya sekarang ini melaksanakan best practice atau praktik baik yang saya lakukan di SMA ini selama saya mengikuti PPG dan melakukan PPL di siklus 1 dan di siklus 2. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan best practice atau praktik baik yang saya lakukan dengan menggunakan metode STAR di SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Oleh Julius SPD, lokasi yang digunakan yaitu SMA Negeri 1 Mempawah Hulu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Lingkup pendidikan, Sekolah Menengah Atas. Penulis, Julius SPD. Tanggal PPL 1, Siklus 1, Senin 16 Oktober 2023 dan PPL 2, Siklus 2, Kamis 16 November 2023. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan minat membaca bahasa Inggris peserta didik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, yaitu minat membaca peserta didik masih rendah yang disebabkan karena kurangnya keinginan guru mengembangkan media belajar membaca bahasa Inggris. Hal ini juga disebabkan guru kurang mendapatkan pelatihan tentang cara menerapkan pembelajaran inovatif sehingga guru menjadi kurang kreatif mengembangkan media pembelajaran, khususnya media membaca teks bahasa Inggris. Tantangan yang dihadapi, pembelajaran reading belum cukup menarik minat peserta didik. 2. Kurangnya keinginan guru mengembangkan media belajar membaca bahasa Inggris. 3. Guru kurang membiasakan diri untuk menggunakan TIK di dalam pembelajaran. Aksi yang dilakukan: 1. Menambahkan sumber bacaan bagi peserta didik. Untuk menambah sumber bacaan atau literasi bagi peserta didik agar lebih menarik, variatif, dan inovatif, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari sumber bacaan dari berbagai sumber seperti dari media sosial, surat kabar, majalah, gambar, artikel, iklan, termasuk video pembelajaran, dan lain-lain. Hal ini dilakukan
agar media pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran membaca teks bahasa Inggris lebih menarik sehingga minat membaca peserta didik dapat ditingkatkan. 2. Memilih media pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih menarik. Media pembelajaran yang dipilih harus lebih inovatif dan lebih menarik minat siswa, misalnya seperti media visual yang dapat diambil dari berbagai sumber seperti dari gambar, iklan, artikel, brosur, majalah, surat kabar, media sosial, termasuk dari video pembelajaran dan lain sebagainya, yang sesuai dengan tingkatan pemahaman siswa yang berhubungan dengan dunia pendidikan. 3. Mengembangkan media pembelajaran inovatif. Salah satu media pembelajaran inovatif yang dapat dikembangkan adalah media visual. Media visual dapat dikembangkan dengan melibatkan peserta didik secara aktif untuk mencari sumber bacaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik di dalam memahami sumber bacaan. 4. Sumber daya yang digunakan. A. Media. 1. Visual berupa gambar dan lembar kerja siswa. 2. Lembar penilaian. B. Alat dan bahan. 1. Spidol dan papan tulis. 2. Laptop dan infocus. C. Buku. 1. Buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 Kemdikbud revisi tahun 2016. 2. Kamus bahasa Inggris. Kemudian saya juga didukung oleh tim IT dari SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Refleksi. 1. Respon dan keterlibatan peserta didik terhadap pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran visual sangat baik dan peserta didik sangat aktif di dalam membahas materi yang diberikan. 2. Ketika memasuki forum diskusi di mana peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, peserta didik sangat antusias dan aktif bertanya dan mengajukan pendapat serta ide mereka. 3. Hasil belajar peserta didik juga meningkat dilihat dari hasil LKPD yang dilakukan ketika peserta didik membuat paragraf untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial, seperti bagaimana terjadinya bencana alam, terjadinya hujan, terjadinya salju, terjadinya pemanasan global, konflik yang terjadi di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Dan peserta didik mampu menjelaskan bagaimana fenomena alam dan fenomena sosial itu terjadi dalam bahasa Inggris. Berikutnya, ketika diberikan tes atau asesmen, peserta didik mampu memperoleh skor maksimal dengan nilai rata-rata 90. Berikut ini praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan pada siklus 2. I am doing good. Thank you. Let's pray together. Pray to start. I only check the students who are absent. I believe that all of you here understood the explanation text, based on the topic that we have already discussed. The explanation text is a kind of text that discusses about the natural phenomena and social phenomena. So once again, I want to ask you, so what is the explanation text? Explanation text is a text to explain about natural phenomena, social phenomena, and about culture phenomena and also science. And today we are going to discuss about the passive voice. And I believe that all of you here have ever studied
passive voice, and simple present tense when you were studying English in junior high school, right? And also, the passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs in action. Chris John brings a glass of coffee. This is the simple present tense. And then Mr. Palua brings the book and puts them on the table. These are some examples of the sentences into the simple present tense. Text one about the rainbow. Rainbow are optical and meteorological events where there is a collection of colorful light with each other that appear in the sky or in other media. In the sky, rainbow looks like a light bow that leads to the horizon where it rains lightning. Besides, a rainbow can also be seen around the water bowl. Rule 1. Read the text and title. Where does rain come from? Speak aloud. The rain falls and runs into rivers. Rivers run into oceans, and water from ocean explodes and more rain. So water is always moving from ocean flows to rain, to rivers to oceans. So the rain on your head was the overhead river. The water in your garden was in other gardens in other countries. Okay, very good. Have you understood our relations today? Yes, I have. Yeah, I think it's not so difficult for you to understand the sentences into the simple present tense as the active voice, and then change the active voice into passive voice. What we have already studied today. We have already studied about passive voice and active voice. Well, my students, I think enough for today. Thank you for your attention and see you in our next meeting. Come on, give the applause. Perkenalkan, nama saya Ignatius Suwaryanto. Saya pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk wilayah Kabupaten Anda. Pada hari ini saya akan memberikan testimoni untuk guru bahasa Inggris yang bernama Pak Julius. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Membahulu. Dalam pembelajaran di kelas, Pak Julius menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dengan media visual dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan pembelajaran itu, Pak Julius menyampaikan dengan cukup jelas, terarah, dan kata-katanya juga lancar, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, kemudian juga antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dampak dari pembelajaran ini, para siswa lebih juga bertanya dengan Pak Julius di luar kegiatan belajar mengajarnya, sehingga beliau menjadi panutan dan juga tempat bertanya bagi siswa-siswi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Beliau juga aktif di kegiatan kemasyarakatan, pernah menjadi pengurus inti PGRI Kecamatan Membahulu, dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang testimoni beliau. Semoga beliau tetap sehat dan sukses selalu untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi, saya Yanti SPD, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Mempawahulu, dan saya adalah rekan kerja dari Bapak Julius SPD. Pada saat ini saya akan memberikan testimoni tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Julius di SMA Negeri 1 Mempawahulu. Pertama-tama, Bapak Julius merupakan rekan kerja yang baik, terutama bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Dan pada saat ini saya akan memberikan testimoni tentang proses pembelajaran yang dilakukan beliau.
terkhususnya di kelas 11 MIA A, yaitu dengan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran yang diterapkan adalah media visual. Ya, menurut saya dengan model pembelajaran dan media yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu sangat membantu, terutama dalam meningkatkan bahasa Inggris siswa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mungkin dalam bahasa Inggris itu banyak sekali kesulitan yang siswa alami, tetapi dengan adanya proses pembelajaran yang dilakukan oleh beliau itu sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa itu sendiri, terutama dalam penggunaan media visual. Itu siswa sangat terbantu dengan media-media visual yang digunakan, misalnya gambar dan lain-lain. Itu membantu siswa untuk lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tersebut. Jadi menurut saya itulah testimoni dari proses pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan oleh beliau di SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Atika Salsabila dari SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Saya di sini ingin memberikan testimoni saya terhadap pembelajaran yang sudah Bapak Julius berikan di kelas kami, yaitu 11 MIA A. Yang pertama, dari bagaimana Pak Julius memanfaatkan teknologi dan media seperti memberikan materi melewati video di YouTube. Kedua, metode pembelajaran sangat menarik dan juga media visual yang cukup bervariasi, sehingga membuat kami menumbuhkan semangat dan motivasi kami untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, metode yang diberikan oleh Pak Julius juga cukup menyenangkan, yang mana kami di kelas tidak hanya diberi pemaparan materi dari awal hingga akhir, tapi Pak Julius juga memberikan kami kesempatan untuk merilekskan pikiran dengan permainan berupa ice breaking agar kami tidak jenuh di dalam kelas. Pak Julius juga merupakan orang yang sangat terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan untuk beliau. Beliau tidak pernah tidak menjawab atas pertanyaan-pertanyaan kami, walau mungkin pertanyaan kami hanya berputar di situ saja, tetapi Pak Julius dengan sabar mengajari kami hingga kami menguasai materi tersebut. Baik, sekian testimoni dari saya, Syifa Atika Salsabila dari kelas 11 MIA A, SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulus, orang tua dari Arya kelas 11 MIA A. Saya adalah guru di sini sebagai orang tua juga. Saya juga ngajar di SMA 1 Mempawah Hulu, dan saya juga melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Julius selama PPL di SMA 1 Mempawah Hulu. Setelah saya tonton videonya, anak-anak lebih mudah memahami apa yang beliau sampaikan. Ada perubahan, anak saya di rumah sudah mulai juga ada mau mengucapkan bahasa Inggris dengan adik-adiknya, karena merasa tertarik dengan materi yang beliau sampaikan. Dan saya mengenal baik betul beliau, cukup berdedikasi selama PPL, menjalankan kegiatannya dengan baik, dengan penuh semangat. Bapak Julius, saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada beliau karena mengajarkan anak saya bahasa Inggris, ya, di mana materi bahasa Inggris ini biasanya anak-anak itu tidak paham, bosan juga, ya. Tapi dengan metode yang beliau gunakan, anak-anak menjadi lebih merasa senang dan tertarik dengan materi bahasa Inggris. Ini saya lihat dengan perubahan yang ada pada anak saya. Jadi di rumah dia sudah mulai mau mengucapkan bahasa Inggris dengan adik-adiknya, ya, menyapa adiknya dengan bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti kalau anak saya
tamat dari SMA 1 Mempawah Hulu, melanjutkan ke perguruan tinggi, dia mau mengambil program bahasa Inggris juga. Media yang Bapak Yuli gunakan adalah media visual dengan metode PBL. Nah, kemudian saya juga cukup mengenal beliau di kehidupan sosial hari-hari di masyarakat. Beliau ini sangat aktif di kegiatan sosial, terutama di keagamaan, di kegiatan gereja. Bukan hanya sebagai panitia, tapi juga aktif membantu kegiatan sosial di lingkungan masyarakat yang lain. Demikian praktik baik dari saya, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pembina dari LPTK Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2023, Kepala SMA Negeri 1 Mempawah Hulu, guru dan pegawai SMA Negeri 1 Mempawah Hulu, peserta didik, khususnya peserta didik kelas 11 MIA dan tim IT SMA Negeri 1 Mempawah Hulu.